paling dinantikan bagi setiap umat Islam setelah sebulan lamanya menjalani ibadah puasa. Berbagai harapan akan selalu dilontarkan dalam setiap doa. Seperti halnya dengan aktris cantik sekaligus presenter televisi kondang Fani Gasani. Dirinya yang telah menjalani hampir 7 tahun usia pernikahan dengan sang suami Irwan Gustian itu berharap untuk bisa segera memiliki momongan di tahun ini. Tak hanya itu, menjelang momen lebaran, Fani akan mempersiapkan berbagai kebutuhannya seperti hampers, kue, THR hingga baju. Dirinya juga mengungkapkan bahwa kue KAK adalah makanan favorit dirinya dan keluarga setiap bulan Ramadan. Meskipun begitu, wanita cantik yang memiliki badan ideal itu mengaku dirinya tidak membatasi untuk asupan makanan selagi ia mengetahui kebutuhan dari tubuhnya itu sendiri. Lantas hal apa yang menjadi tradisi keluarganya saat momen lebaran berlangsung? Banyak, ditanyain macam-macam gitu Kak. Kalau THR lebih banyak ya selagi rezekinya ada, insya Allah ada. Cuma besar kecilnya kan disesuaikan dengan pendapatan masing-masing lah. Pokoknya kalau aku pasti, kalau aku mau bantu, pasti aku pastikan diri aku juga tercukupi dulu, bukan yang aku ngorbanin diri sendiri akhirnya mau untuk orang lain gitu juga ya apa kayak gitu. Itu ya sebagai salah satu kan banyak juga ya di keluarga yang berada, maksudnya yang lebih ada uangnya sekarang gitu, pasti kita pengen berbagi rezeki lah. Itu kan kayaknya cita-cita semua orang ya, yang kalau dulunya susah terus agak senang dikit karena pengen ngebanggain keluarganya, pengen nyenengin keluarganya gitu. Kayaknya kita semua orang ya nggak? Tapi doa lebaran di tahun ini apa dari? Apa? Di lebaran tahun ini? Doa lebaran tahun ini. Mudah-mudahan punya anak ke tahun ini, doainnya. Amin. Amin. Mudah-mudahan aku pengennya punya anak tahun ini sih. Gitu. Program khusus Belum. Aduh, doain ya. Pengen aku karena usahanya belum nyampe ke sana tuh, belum sejauh itu. Tapi pengen banget. Mudah-mudahan tahun ini bisa punya waktu buat program. Apa nih kakak sendiri ini ya sih nuker uang baru untuk membagikan ke keluarga? Iya, biasanya. Biasa menukar uang berapa sampai berapa Nominalnya lah. Kalau ponakan udah ngerti gitu, yang merah ya anti gitu. By request ya Kak? By request, yang biasanya tukernya berapa? 50-an, 100-an gitu. sampai menghabiskan berapa sih Kak? Habisin berapa? Aduh, gak ngitung lagi. Maksudnya pasti dibudgetin, cuman ya kadang keluar budget, kadang enggak juga gitu. Tapi Kakak tahun ini Ramadan disebut sama apa sih Kak? Ramadan tahun ini? Ramadan tahun ini standar, nggak ada yang berlebihan, kerja kayak biasa gini aja. Udah, ada yang spesial. Kita mau menyambut Idul Fitri ini, Kak, mungkin ada persiapan apa yang mau dilakukan? Yang pasti kue lebaran ya, hampers untuk orang-orang itu juga. Terus habis itu baju lebaran aku dan keluarga itu udah pasti. Baju lebaran suami, karena suami itu tidak peduli kalau nggak dia bisa pakai baju yang udah 5 tahun sebelumnya mungkin. Kayak gitu. Jadi kita kan sebagai seorang istri akhirnya ngurusin semua hal tuh, pesan makan, masak. Jadi harus nyari kayak bisa ngirim ketupat atau lontong di hari lebaran atau sebelum lebaran atau takbiran tuh yang mana. Itu sih ribuannya itu aja. Mungkin ada tradisi yang emang wajib dilakukan kayak gitu Kakak, selain yang THR ya, itu kan emang udah wajib banget tuh kalau THR mah. Iya ya, semua orang ya di kepala. Paling nyamperin keluarga sih. Gak tau kalau yang lain lebaran kayak gimana. Soalnya kalau di keluarga aku kayak aku nyamperin, misalnya aku nyamperin mama, nanti mama nyamperin aku. Terus mama nyamperin adiknya, nanti adiknya nyamperin mama gitu. Kayak balas-balasan kalau di keluarga kita. Itu aja paling. Mungkin makanan wajib yang emang harus ada banget pas lebaran ya. Nastar, lapis kalau kue ya. Nastar, lapis, habis itu kalian tau kue kaak nggak? Oh iya. Tahu ya. Biasanya kue kaak juga ada, kue ya biasa bumbunya kayak bumbu kapulaga gitu ya, kayak bumbu makan tuh kayak bumbu lah, rempah ya benar. Agak susah ya kepala. Terus apa lagi ya, standar lontong, ketupat. Tapi itu kue kakak sendiri kakak bikin atau memang beli dari? Beli lah. Apa terlihat aku bisa membuatnya? Nggak bisa. Beli Tapi aku semuanya. Emang udah tradisi dari keluarga harus ada kue kakak gitu kan? Di keluarga besar iya benernya. Kalau yang nggak suka, yang nggak usah ada juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma itu kayak
itu dari mana ya kue kangkung itu? Aku pikir cuma ada di keluarga keturunan Arab udah ya? Iya, Oh banyak iya. di Arab. Iya, biasanya di keturunan Arab aja. Hmm. Tapi bukan harus banget ada, yang biasa. Kak, kalau lebaran kan banyak gitu ya makannya. Itu Ini miring nggak sih? itu tipe yang kakak tuh tipe yang jaga makan gitu atau ya udah dihabisin aja Habisin aja semuanya, ngapain? Mumpung lebaran nggak apa-apa. Kalau aku udah mempelajari tubuh ya, kita tuh bisa naikin berat badan, bisa nurunin berat badan. Jadi aku nggak usah khawatir sih kalau misalnya aku lagi pengen makan ya aku makan. Tapi ya pasti ada resikonya kalau makannya sembarangan kayak gitu, bisa jadi ntar kolesterol apa gitu. Jadi kalau buat yang udah punya penyakit lebih baik jangan ditiru omongan aku tadi gitu. Tapi kalau memang masih sehat bugar ya nggak apa-apa, makan aja. Ya jangan berlebihan pastilah. Jangan makan 5 porsi juga gitu, nggak sampai kekenyangan. Kalau kenyangan jadi nggak segar ngobrol sama keluarga ya kan, harus seharian. Kak Fani mungkin selain itu setelah sholat id tradisi apa sih Kak selain sungkem mungkin ke rumah saudara mungkin atau kemana? Jarah. Iya. Justru aku sungkem itu yang nggak ada. Maksudnya kan kalau orang aku lihat suka kayak pada sungkem gitu di video-video ya. Makanya aku nggak pernah buat kayak gitu karena aku nggak ada. Ya, biasanya kita cuma cium tangan, mau minalaikin wal faizin gitu aja. Terus makan bareng keluarga inti. Baru habis itu kita mau kemana nih? Kayak yang tua-tua dulu hari itu. Terus nanti kebesokannya nungguin siapa yang mau datang gitu. Pembantu pada mudik kalau Jadi lebaran kamu- Coba langganan nggak atau gimana? kita tanya semuanya. Biasanya ada yang mudik, ada yang enggak. Yang di Bali enggak? Yang di Bali enggak Oh. mudik. Biasanya mudiknya nanti setelah lebaran. Tahun ini mungkin satu mudik satu enggak yang di Jakarta. Itu saya excited apa sih Idul Fitri tahun ini? Kenapa sayang? Saya excited apa Idul Fitri tahun ini? Apanya? Ada yang So beda. excited up, Oh. excited. up. excited apa? Oh, so excited. Maaf. Apa yang beda ya? Beda dari Idul Fitri tahun lalu. Ya. Selalu sama sih sebenarnya. Ya yang selalu dirindukan pasti kan suasananya ya. Walaupun pasti berkembangnya zaman, bertambahnya tahun, suasana lebaran udah beda ya sama zaman dulu ya. Dulu tuh kayak hikmat banget, seru banget, suara takbir di mana-mana gitu. Sebenarnya ya mudah-mudahan tahun ini kita bisa ngerasain hal yang kayak gitu lagi lah. Setelah 1 tahun menjalani bulan puasa secara terpisah, lantaran proses perceraiannya itu, kini presenter Indra Bekti ungkap kebahagiaannya pada bulan suci Ramadan tahun ini. Dirinya bisa kembali menjalani puasa bersama dengan sang istri Aldila Jelita serta kedua putrinya tersebut. Bekti juga mengaku dirinya telah mempersiapkan baju untuk lebaran bersama dengan keluarganya nanti. Dirinya lebih memilih tema baju couple dengan nuansa warna yang soft seperti coklat muda dan krem. Tak hanya itu, ayah dari 2 anak itu juga memiliki tradisi saat lebaran bersama dengan keluarganya tersebut untuk selalu berziarah ke makam orang tua dan anak terakhirnya. Bekti juga akan selalu mewajibkan makanan yang harus ada ketika lebaran nanti seperti ketupat, rendang, dan krecek. Lantas, apakah dirinya dan keluarga memiliki rencana untuk berlibur saat lebaran nanti? Seperti apa nih, bakal ada kapelan juga nggak sih baju dengan bersama keluarga nih? Ya kita sudah siapin kemarin itu untuk baju-baju lebaran, alhamdulillah ada yang kapelan, ada yang beda-beda gitu. Alhamdulillah kita udah hunting lah gitu. Biasanya ini desain sendiri atau dari Kebetulan ada dari teman yang punya bajunya, terus kita bantu-bantulah untuk bisa kita promoin gitu. Jadi kalau ada yang baju-baju lebaran yang mau promo, oh yuk bareng yuk. Jadi kita dapat. ada tema warna nggak Iya, sih? tema. Untuk tema warna mah nggak ada. Pokoknya lebih soft aja sih, lebih soft gitu. Cuman sebenarnya sih nggak ada. Yang paling kita dapetin cuman dapet yang lebih soft, memang lebih soft warna-warnanya. Warna apa? Apa ya, kayak coklat gitu ya, coklat muda gitu, terus apa lagi ya, krem gitu. Puasa sekarang seperti apa sih mungkin Kak, Ya. daripada tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya kan kita sendiri
sendiri ya kan tahun lalu kan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah bisa bersama lagi sama bunda, sama anak-anak. Itu seneng banget, di berkah yang luar biasa, berkah Ramadan yang luar biasa. Udah mau mungkin ada tradisi-tradisi unik gak sih di keluarga abang sendiri yang emang harus wajib puasa? Ya paling biasanya kita ke kuburan orang tua saya tuh. Jadi ada sebuah dekat rumahku masa kecil, jadi kita ke situ di Bilang Dalam ya, itu ada kuburannya di situ, orang tuaku terus sama anakku ya yang 3 itu kan ya itu udah meninggal kan itu, jadi kita ya berdoa di situ baru deh ke keluarga gitu. Kalau anak-anak belajar itu juga nggak puasa juga? Iya, alhamdulillah anak-anak puasa semuanya. Di sekolah disuruh karena kita juga sekolahnya juga sekolah Islamik gitu ya. Jadi anak-anak benar-benar diberikan mereka harus kalau boleh sih ya itu udah kewajibannya kalau udah puasa gitu ya, dan anak-anak alhamdulillah lancar, alhamdulillah mereka senang pas lagi sahur, pas lagi buka, pas puasanya gitu ya. Ya insya Allah mereka bisa sebulan full penuh. Mohon doanya. Biasanya ada reward. Sebenarnya sih reward sih nggak harus selalu ya. Cuman kalau misalnya mereka ada puasa sampai sebulan penuh gitu ya, paling ada yang jajan dikit deh gitu kan ya, ada hadiah dari kita gitu ya. Yang kita paling ya 1 M lah gitu. Atau ember. Mungkin makanan yang emang wajib banget harus pas Idul Fitri di keluarga abang nih apa sih? Mana harus ketupat itu aku harus banget. Ketupat itu harus, ketupat sama rendangnya ya. Rendang itu harus banget. Terus apalagi itu jadi lapar ya gue ngomongin beginian nih. Kreceknya dong. Kepala di Allah. Udah gak sabar pengen lebaran. Tapi lebaran tahun ini di mana? Lebaran tahun ini di Jakarta. Ada rencana buat libur lebaran kemana gitu nggak sama? Ada sih libur lebaran udah kita persiapin ya, mudah-mudahan bisa terwujud ya, nggak jauh-jauh, paling ya cuman depan rumah aja lah. Kalau kita insya Allah bareng-bareng keluarga di Jakarta. Oke, cukup. Give you my heart, you could dare. Mendekati Hari Raya Idul Fitri, penyanyi dangdut asal Thailand Jerayut Avisan akan kembali merayakan Lebaran di kampung halaman bersama dengan keluarganya. Pada kesempatan yang sama, Jerayut juga membagikan pengalamannya terkait perbedaan puasa yang ia rasakan selama di Indonesia dengan di Thailand. Dirinya mengatakan karena kedua negara tersebut masih sama-sama dari suku Melayu, jadi tak banyak perbedaan yang dirinya rasakan. Namun hanya saja dari nama makanannya yang berbeda seperti ako dan ulo yang sejenis dengan ketan yang diberi taburan bumbu di atasnya. Tak hanya itu, pria yang kini karirnya kian merambah di dunia entertain itu mengaku euforia lebaran yang ia rasakan pun sama. Seperti halnya kumpul dengan keluarga, sholat Idul Fitri, berziarah hingga berbagi THR. Namun ada satu hal yang unik dan membedakan baginya, yaitu makanan khas lebaran yang akan selalu ada, yaitu ketupat yang biasanya disandingkan dengan rendang dan opor, namun kali ini dicocol dengan susu serta rasanya yang manis. Lantas, adakah doa khusus yang dirinya harapkan di bulan suci Ramadan tahun ini? Nah, di Thailand sendiri ada tradisi berburu takjil nggak sih? Berburu beli sore gitu ya? Iya. Ada, jadi di rumahku setiap sore pasti banyak tuh pasar-pasar sore ya yang jual buat beli buka puasa gitu, banyak banget di daerahku. Apalagi aku kan di kampung nih, jadi kalau mau pergi beli kampung itu pasti harus 30 menit lah ke agak kota dikit gitu. Pasti ramai tuh keliling jalan tuh ada yang jualan. Euforianya sama kayak di Indonesia atau berbeda? Lebih ramai di sini apa di sana? Euforianya ya? Yeah. Sama sih, kalau di sana tuh kalau udah buka puasa pastinya semuanya pasti siap terawih. Kalau anak-anak tuh biasanya main pertasan kayak gitu-gitu lah, pasti sama sih sebenarnya, agak mirip. Makanan favorit kamu berbuka di sana kan nggak ada di sini nih, Yud. Ya. Mungkin penggantinya apa kalau di sini kamu biasanya? Di sini biasanya aku makan paling nggak
kolak ya, kolak namanya kolak, terus sop buah, es campur gitu-gitu sih, itu yang membuat oh inilah enak gitu. Ayo, itu kan tadi berbicara mengenai tentang puasa ya. Kalau tradisi di Thailand apa di Indonesia, nanti kamu itu bakal lebaran di Indonesia apa di Thailand? Oh, kalau untuk lebaran aku balik nanti tanggal 8, balik ke Thailand, pastinya ngumpul sama keluarga kan, aku baliknya 1 tahun sekali doang. Jadi ini balik untuk ketemu keluarga di lebaran nanti. Kalau kamu lagi di luar daerah di kota kamu di Thailand di sana sendiri pun, kalau misalkan lagi momen-momen lebaran itu ada tradisi mudik nggak sih, kayak misalkan orang-orang muslim di sana? Sama, semuanya sama. Jadi siapa orang merantau di kota atau di mana pasti kalau lebaran semuanya kebanyakan, apalagi lebaran Fitri ya, Idul Fitri ya, pasti semuanya kebanyakan pulang nih. Karena momen-momen yang semuanya pasti kumpul sama keluarga, pasti pulang gitu. Apa sih momen lebaran yang paling kamu kangenin gitu setiap tahunnya? Yang pastinya kumpulnya keluarga, terus malamnya kita kayak makan bareng, sholat Idul Fitrinya bareng, terus ke kubur bareng, pokoknya ke rumah saudara. Jadi itu sih yang membuat kangen. Tapi kalau di Indonesia kan ketupat, rendang gitu yang paling identik ya. Kalau di Thailand sendiri apa sih? Ketupat juga, cuma ketupat Thailand itu beda. Jadi ketupat Thailand itu tiga segi dan rasanya manis dan cocoknya sama susu. Nah, ketupat Thailand itu kayak gitu. Lauknya apa? Nggak ada lauk, jadi ketupat makanya sama susu. Oh gitu. Gitu ya. Gitu. Nah, kalau di sini kan tradisi kan THR ya. Kalau di Thailand itu seperti Ya, apa? sama. THR juga sama. Jadi di Thailand juga ada. Jadi ponakan-ponakan sama ya. Bagi-bagi THR sama sih. Kalau itu sama. Keluarga mewajibkan nggak sih sebenarnya kamu pulang gitu? Harus pokoknya kamu merantau tapi tiap lebaran harus wajib pulang. Nah, biasanya kalau lebaran pasti semuanya bakal telepon. Harus pulang ya, karena ini kan hari yang bahagia ya buat umat Islam gitu. Jadi sayang gitu kalau nggak pulang, karena itu momen-momen yang ditunggu-tunggu gitu buat buat aku, buat keluarga gitu. Jadi dan aku juga udah nggak pulang setahun gitu kan, jadi harus pulang lah gitu ketemu orang tua. Apalagi kan aku kan lagi baru bangun rumah ya, juga rumahku gitu, jadi ini sekalian. Nah, di Thailand Selatan sendiri pun seperti apa sih toleransinya ketika lebaran nanti tuh? Gimana ya sih? Ya toleransinya oke sih semua. Gimana ya? Karena di daerahku emang daerah Muslim ya. Jadi 95% tuh daerah aku, khusus daerahku tuh banyak orang Muslim. Jadi aman sih. Jadi enak gitu. Kalau kalian ke sana mungkin kalian ini kok orangnya pada jilbab semua gitu ya. Tapi kan dengan kamu di Indonesia ya kan sukses dengan seperti sekarang banyak syuting, banyak job-job, itu dari orang tua sendiri gimana sih nanti ketika pulang lebaran? Oh iya pasti, alhamdulillah dong ya. Jadi di bulan, apalagi khusus bulan Ramadan ya, yang pastinya kita butuh uang yang banyak ya. Jadi kita harus semangat, dan mereka juga pasti doain aku terus biar rezekinya lancar. Karena lebaran ini kan kita kumpul, yang pastinya kita butuh dana juga cukup banyak, apalagi kan baru bangun rumah. Jadi ya udah, apapun kerjaan yang bisa aku lakuin pasti aku akan ambil. Ketika pulang nanti lebaran, siapa sih yang paling ditunggu-tunggu? Maksudnya dari keluarga kah? Itu siapa? Ya keluarga pasti. Orang tua? Iya pasti. Semuanya udah pada pulang, tinggal aku doang yang belum balik. Jadi aku baliknya 2 hari sebelum lebaran lah. Ya. Berapa lama biasanya kalau lebaran di? Ya 2 minggu lah, paling lama 2 minggu. Apa yang biasa kamu lakukan selama 2 minggu? Iya, 2 minggu di. Kalau kali ini ya mau balik, pastinya aku mau syukuran rumah. Yang pastinya kumpul sama keluarga, ke rumah saudara, jalan-jalan, yang paling intinya pengen bersama keluarga, jalan-jalan intinya aja. Nah, kamu kan tinggal di Indonesia udah bertahun-tahun, bahkan sudah terkenal. Amin. Nah, perlakuan di sana seperti apa sih, lingkungan sekitar, tetangga? Kalau untuk perlakuannya sih, alhamdulillah mereka pasti bangga ya dengan aku di daerah bisa tembus ke luar negeri gitu loh. Jadi pasti mereka senang. Cuman kalau untuk heboh nggak, mereka tuh kayak biasa aja, gak kayak sampai heboh, nggak biasa aja. Cuman tahu kalau udah kapan balik gitu, udah kayak keluarga gitu ya, seperti itu. Kira-kira kamu bangun rumah konsep apa di sana? Hah? Bangun rumah konsep apa di sana? Bangun rumah konsep apa ya? Ya konsep yang penting nyaman dah, intinya yang penting keluarga nyaman, enak, dan ya aku pulang jadi aku bisa lihat ini hasil kerjaku gitu loh. Jadi ya yang intinya nyaman dah. Tapi itu terinspirasi bangunan rumahnya dari siapa? Dari kamu sendiri kah? Atau? Dari aku sih, aku bilang ya kayak gini, abang aku yang ngurus, tinggal bilang aku pengen rumah kayak gini gitu aja sih.
Dari kamu sendiri gimana sih melihat kesuksesan kamu di Indonesia gitu, dari kamu sendiri seperti apa? Alhamdulillah ya, bersyukur banget. Aku udah mau 6 tahun lah, 6 tahun di Indonesia. Aku masih bisa berdiri, masih bisa berkarya, masih bisa kemana-mana. Alhamdulillah, aku syukur banget. Pokoknya ya alhamdulillah gitu. Ini aku yakin juga ini juga doa dari kedua orang tua dan juga dukungan dari orang-orang di luar sana. Pokoknya bersyukur banget aku bisa sampai di sini. Kamu mudik keluarga minta dibawain apa sih? Apa ya paling Biasa. lebaran gitu sih. Lebaran. Lebaran ya. Semakin kesini memaknai Idul Fitri sendiri buat kamu seperti apa? Hari kumpul keluarga kalau menurut aku ya, hari kebahagiaan buat umat muslim dan hari yang kumpul semua saudara ya, itu sih yang di kepala aku. Ada doa khusus nggak sih di Lebaran tahun ini? Doa yang pastinya harus happy ya, happy, enjoy momennya dan I'm a bit too busy, serving on smiles, having me a real good time.